Para pencinta YouTuber dan para YouTuber, channel Soli Supriyadi hadir kembali dalam pembelajaran IPA yang sangat asik untuk para siswa-siswi SMP secara khusus dan untuk para pencinta pelajaran IPA secara umum. Saat ini kami akan coba membahas dan memberikan penjelasan tentang kapilaritas. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, share kepada teman ya, dan berikan komen untuk koreksi pada YouTube kami. Oke, kepada rekan-rekan, kalian mungkin pernah dengar kata-kata kapilaritas. Kepada para siswa mungkin pernah membaca mengenai kapilaritas atau pernah belajar waktu di sekolah dasar. Apa sih kapilaritas itu? Ya. Pada zaman dahulu sebelum ditemukannya kompor berbahan gas LPG atau kompor listrik, orang-orang memasak menggunakan kompor konvensional berbahan bakar minyak tanah. Apakah masih ada di antara kita yang menggunakan di rumahnya menggunakan kompor minyak tanah? Mungkin masih, tapi sudah jarang ya. Nah, itu dulu adalah kompor itu menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakarnya ya, begitu. Boleh kalian tanya sama orang tua kalian gitu ya. Pernahkah kamu berpikir mengapa minyak tanah yang ada di bawah dapat bergerak naik sehingga api kompor menyala? Nah, begitu kan? Itu yang jadi pelajaran bagi kita. Coba, kenapa ya minyaknya ada di bawah, apinya di atas. Nah, minyak itu naik melalui sumbu-sumbu kompor, gitu kan ya? Nah, itu yang perlu kita bahas dalam pembelajaran kapilaritas, begitu ya. Minyak tanah bergerak naik melalui sumbunya yang terbuat dari kain yang berpori-pori kecil. Nah, di sini kuncinya adalah berpori-pori kecil ya, yang menyebabkan minyak tanah bergerak naik. Peristiwa ini merupakan salah satu contoh kapilaritas gitu ya. Nah, jadi dengan kata kunci berpori-pori kecil itulah, disinilah ya yang menyebabkan terjadinya peristiwa kapilaritas. Lalu tahukah kamu apa yang dimaksud dengan kapilaritas itu? Nah, ya. Jadi dari dua kata itulah, berpori-pori kecil dan kapilaritas, timbul pertanyaan, apa sih kapilaritas itu ya? Contoh lain yang bisa kamu pikirkan adalah pada kesempatan kali ini kita akan membahas pengertian, percobaan gambar, dan contoh peristiwa kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Nah, kami akan memberikan beberapa penjelasan ya. Peristiwa kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan kalian simak baik-baik penjelasan berikut ini. Selamat belajar dan semoga kalian memahami dan paham
dengan betul dan benar, ya. Nah, inilah pengertian dari kapilaritas. Begitu ya, pengertian dari kapilaritas. Gaya kapiler atau kapilaritas adalah gejala meresapnya zat cair melalui celah-celah sempit atau pipa rambut. Gitu. Nah, saya sajikan gambar di sini. Silahkan kalian pikirkan dan bandingkan dari pipa yang besar sampai pipa yang kecil. Begitu ya. Kok kenapa dari pipa yang besar sampai pipa yang kecil itu permukaan air makin kecil, pipanya kok makin naik, begitu kan ya? Gejala ini disebabkan adanya gaya adesi atau kohesi antara zat cair dengan dinding celah itu. Nah, jadi disinilah kita harus memahami jelas. Jadi prosesnya karena adanya gaya adesi dan gaya kohesi, ya. Itu ya. Akibatnya bila pembuluh kaca dimasukkan ke dalam zat cair, permukaannya menjadi tidak sama. Begitu ya. Karena proses gaya adesi dan kohesi. Contoh adanya gaya kapiler atau kapilaritas terjadi pada kompor minyak tanah. Tadi di muka sudah sedikit dikupas. Sumbu kompor menyerap minyak tanah sehingga minyak tanah naik dan kompor dapat menyala. Jadi minyak tanah itu naiknya karena pada sumbu itu terdapat lubang-lubang halus, yaitu lubang-lubang kapiler yang menyebabkan proses gaya adesi dan kohesi antara minyak tanah dengan dinding-dinding sumbu kompor itu menyebabkan minyak tanah menjadi naik ke atas. Begitu ya. Contoh lain adalah naiknya air dalam tanah dari akar sampai daun sehingga terjadi peristiwa fotosintesis, gitu ya. Nah, di sini ya. Jadi pada tumbuhan ini mengandung air kan ya. Nah, air itu berasal dari akar. Nah, jadi akar itu adalah memiliki pori-pori yang sangat halus yang dinamakan pori-pori kapiler, sehingga air dari dalam tanah itu yang mengangkut zat sari makanan itu meresap naik terus ke batang, ke ranting, ke daun ya. Nah, setelah adanya cairan di daun maka proses fotosintesis terjadi. Begitu ya. Sebuah pipa kapiler kaca bila dicelupkan pada tabung berisi air akan dijumpai air dapat naik ke dalam pembuluh kaca pipa kapiler.
Nah, perhatikan gambar ya. Nah, ini adalah permukaan air yang ada pada tabung. Tetapi begitu masuk ke dalam pipa kapiler, ternyata air itu naik permukaannya. Ya, naik permukaannya. Nah, inilah ya, sehingga naik terus ke atas. Nah, inilah peristiwa ya, peristiwa kapilaritas. Begitu ya. Sebaliknya, bila pembuluh pipa kapiler dicelupkan pada tabung berisi air raksa, akan dijumpai bahwa raksa di dalam pembuluh kaca pipa kapiler lebih rendah permukaannya dibandingkan permukaan raksa dalam tabung. Ya, jadi itulah perbedaan. Kalau raksa dia permukaannya itu akan lebih rendah, ya, akan lebih rendah dengan raksa yang berada pada tabung, begitu ya. Jadi kapilaritas itu sangat tergantung pada kohesi dan adesi. Agar lebih jelas, coba kalian perhatikan ilustrasi pada gambar berikut. Gitu ya. Yang pertama adalah air. Yuk kita bahas mengenai air ya. Bila pipa kapiler diisi air, maka permukaan akan naik karena gaya tarik-menarik antara partikel-partikel dinding pipa dengan partikel-partikel air lebih besar daripada gaya tarik-menarik antar partikel-partikel air itu sendiri. Begitu ya. Jadi sekali lagi ya, dengan kata lain, adesi lebih kuat daripada kohesi. Begitu ya. Nah, bagaimana dengan raksa atau air raksa, begitu kan ya. Bila pipa kapiler diisi raksa, maka permukaan akan turun karena gaya tarik-menarik antar partikel-partikel raksa lebih kuat daripada gaya tarik-menarik antar partikel dinding dengan partikel raksa. Gitu ya. Jadi partikel raksa dengan partikel raksa itu sangat kuat dibandingkan antara partikel raksa dengan dinding pipa kapiler. Nah, akibatnya begitu ya. Dengan kata lain, kohesi lebih kuat dari adesi. Gitu ya. Nah, besar kecilnya kapilaritas itu ditentukan oleh lebar sempitnya pipa serta adanya adesi dan kohesi. Begitu ya. Contoh kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin kalian belum pernah mengamatinya dan pernah melihatnya ya dalam kehidupan sehari-hari antara lain ya. Sekarang banyak dikembangkan teknologi yang berdasarkan pada gaya adesi maupun kohesi. Jadi di masa seperti sekarang, zaman kemajuan teknologi, ternyata peristiwa adesi
maupun kohesi ini banyak dimanfaatkan dalam dunia teknologi. Nah, apa saja? Kita lihat ya. Beberapa tekstil kain tiruan menghasilkan kain yang kohesif terhadap debu. Jadi, pakaian dari bahan tersebut tidak mudah kotor. Nah, itu manfaat dari kohesif. Ya. Jadi debu-debu itu tidak nempel terhadap kain. Gitu ya. Karena debu tidak ada gaya tarik-menarik yang kuat antara debu dengan kain. Di lain pihak, banyak ditemukan bahan-bahan adesif serbaguna, lem, Alteco, dan sejenisnya sangat berguna bagi kehidupan. Nah, lem ini ya sekarang sudah dikembangkan dalam berbagai kebutuhan umat manusia sehari-hari. Nah, lem tersebut ya bahkan sudah digunakan untuk luka bekas operasi. Sekarang ini tidak perlu dijahit, melainkan cukup dilem dengan lem khusus yang adesif dengan jaringan kulit dan otot. Kalau dulu kan operasi itu dijahit ya. Nah, sekarang itu dilem sistemnya ya. Dengan menggunakan lem yang memiliki sifat adesif yang sangat kuat. Begitu ya. Beberapa contoh gejala kapilaritas yang berkaitan dengan peristiwa alam, di antaranya ya. 1. Peristiwa naiknya air dari ujung akar ke daun pada tumbuh-tumbuhan sehingga tumbuhan dapat melakukan proses fotosintesis. Nah, itu peristiwa dalam kehidupan sehari. Yang kedua, naiknya minyak tanah pada sumbu kompor sehingga kompor dapat menyala. Itu ya. Lalu yang ketiga ya, naiknya minyak tanah pada sumbu lampu tempel sehingga lampu tempel itu menyala. Jadi hampir sama dengan sumbu kompor gitu ya. Yang keempat, basahnya dinding tembok rumah bagian dalam ketika hujan. Ketika terkena hujan, tembok bagian luar akan basah, kemudian merembes ke bagian lebih dalam. Nah, ini ya bisa kamu rasakan pada waktu musim hujan ya. Padahal bagian dalam itu tidak terkena air ya, tetapi adanya rembasan air dari luar masuk ke dalam. Nah, itu pun peristiwa kapilaritas. Yang kelima, air menggenang dapat diserap dengan kain pel, spons, atau kertas isap, atau zaman sekarang ya kita mengenal kain kanebo ya. Jadi kain kanebo itu adalah salah satu proses peristiwa kapilaritas. Yang keenam, cairan tinta yang tumpah dapat diserap oleh kapur tulis atau kertas isap, begitu ya.
Oke, sampai di sini anak-anakku, para siswa-siswi, banyak terima kasih yang telah mengunjungi channel ini. Jangan lupa share, like, dan subscribe kepada teman-teman melalui berbagai macam media sosial. Dah.